Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga selalu bersama takdir Tuhan yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masih di rumah aja, selalu dan selalu. Banyak banget konten gue semua rata-rata di rumah bang. Paling konten lama sebelum covid. Jadi konten sampah. Kan mendukung pemerintah. Bener, jadi kita di rumah aja, selalu di rumah. Gue buat konten masih terus-terusan di rumah, yaitu demi memutus silaturahminya covid. Enggak, betul. Tapi pemerintah juga seharusnya ketika membuat suatu campaign diam di rumah harus memberikan bantuan yang mencukupi untuk satu keluarga. Benar. Seharusnya kayak gitu. Karena jadi ketika PSBB benar, semua nggak ada yang keluar. Karena kan banyak banget waktu itu juga sempat gue sama Tegar keluar, terus kita wawancara beberapa yang emang harus kerja gitu kan. Mereka bilang ya gimana, kita nggak bisa kemana-mana gitu, maksudnya nggak bisa kerja kalau nggak kemana-mana gitu. Nggak bisa dapat duit. Itu mereka aja buat mikirin, jangankan untuk mikirin makanan sebulan gitu selama sebulan, untuk mikirin makanan besok aja mereka masih bingung. Betul. Gitu, dan ya bagi gue juga kurang merata sih ya. Oke, kali ini datang lagi teman baru kita. Jadi beberapa hari lalu juga ada teman-teman gue dari pondok juga, kita ngobrolin soal pondok pesantren karena gue basic dari pesantren. Kali ini gue bersama Bang Bayu. Gue juga kan pesantren. Oh, pesantren. Pesantren maba sama Pesantren Unisba ya. Seminggu. Oh iya, intinya pesantren ya nggak? Iya, pesantren sarjana, nginepnya 2 hari 1 malam. Sisanya di aula. Oh, di sini dulu lah. Tapi gua diam di sekre MIPA. Tapi lulus ya? Lulus. Berarti nggak ngaruh dong? Benar. Jangan kan yang gitu bang. Gua aja yang bertahun-tahun pesantren nggak ngaruh. Pagi. Cuma seminggu. Oke, ini adalah Bang Bayu. Dia temen gua. Abang-abangan gue juga, gue banyak banget belajar lah dari dia. Mobile Legend, Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol banyak hal. Kalau misalkan udah satu tema kayaknya kurang asik, kurang enjoy, kurang chill banget. Jadi gue pengen ngobrolin banyak hal. Ini pun sesuai dengan pandangan kita berdua. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat nggak apa-apa sih. Bodo amat. Ya bodo amat, sangat sekali bodo amat. Nggak apa-apa, lu mau pada komen, mau pada apa, ya gue bacain aja gitu. Karena yang kita obrolkan bukan sebuah dogma ya. Benar. Bodo amat ketika kalian tidak sependapat, bodo amat. Bodo amat. Benar. Oke, mungkin teman-teman mau tahu Bang Bayu ini apa? Orang dong. Sebagai apa, dia kegiatannya apa sekarang, terus kenapa gue undang ke sini? Bisa lah diperkenalkan dulu lebih jelasnya, lulusan mana gitu, sekarang aktivitasnya apa gitu kan. Nama saya Bayu Pariksit. Yoi. Sering dipanggil Bayu Galing. Bayu Galing, kalau nggak kirain Bayu. Betul. Terus saya alumni dari dulu saya sekolah di Kabupaten Bandung Selatan ya, SMP SMA di Bandung Selatan. Akhirnya saya hijrah ke kota. Oh, kirain muda hijrah. Oh, bukan, saya menolak. Ex bang. Terus Akhirnya saya ke kota, jadi anak kota juga. Ketika kuliah, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung yang ada basic Islamnya itu. Udah ketebak lah ya. Ketebak ya. Benar-benar yang di Bandung. Ada pesantren. Enggak, kan ada dua, enggak dong, ada lumayan lah. Tapi semuanya ada pesantren juga ya? Kalau pesantren mah nggak tahu tuh. Ya Cuman ya itulah. Kan udah disebutin. Ya udah. Terus. Ini ada yang di sini aja. Ini asbak kayak deal dong. Asbak kayak deal dong. Terus. Kesibukan saya sekarang, saya bekerja. Selain bekerja mungkin saya membuat bareng teman-teman PH yang nggak PH banget juga sebetulnya. PH banget ya. Masih merintis ya gitu dari bawah biasa. Terus bersepeda, lari, olahraga ya. Ya olahraga, baca buku pasti harus. Ya kalau dengerin lagu mah itu udah hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Mungkin orang aneh juga yang nggak pernah dengerin lagu ya. Pasti kayaknya semua orang pasti. Semua orang. Ada aja orang gila kalau dengerin lagu joget bang. Serius, nggak bohong. Healing banget itu healing. Iya. Sering banget tuh gue denger ada nyetel lagu gitu, tukang kaset pinggir jalan, dia diemnya joget nikmatin. Itu orang gila loh, padahal orang gila. Nah ini
unik juga. Sebenarnya yang gila siapa? Kita atau dia? Iya. Iya dia sebenarnya. Menurut dia mah mereka. Bukan menurut dia mah kita yang gila. Iya. Oh iya benar. Menurut mereka mah kita yang gila. Benar. Ya, jadi itu persepsi masing-masing. Nah benar siap. Slow aja lah ya. Itu terus olahragawan. Ya olahragawan juga bukan. Cuma saya sekarang bersepeda dan lari buat konten lah. Buat konten. Ya, buat Kan sepeda sekarang lagi rame banget. Iya, lagi rame banget. Katanya PSBB gitu kan, jadi harus dibatasi gitu kan. Betul. Akhirnya pada naik sepeda, ih gila keren banget. Naik sepeda terus, ya benar emang sepeda itu transportasi yang sendiri ya benar kan. Akhirnya pada bersepeda itu bagus. Tapi rame-rame, 30 orang gitu. Ya sama aja dong ngumpul. Udah juga sama kayak gitu. Malam takbiran tuh berlima apa berenam saya sepeda dari Banjaran ke Asia Afrika. Dibubarin di Suka. Yang untuk pengguna sepeda silakan pergi, anjing ngeriin kriminal. Sekarang ada sepeda kriminal lama-lama ya. Lama-lama kriminal. Kalau dulu kan ada skate is not crime, nanti mas sepeda. Wah benar. Nanti yang buat padahal pakai sepeda. Kalau di Amerika itu ada gerakannya rise up cycle apa gitu. Jadi gerakan-gerakan pengguna sepeda untuk menyuarakan suara suaranya dia gitu. Ada di Amerika itu rise up apa gitu, saya lupa, ada di Twitter. Itu juga rame tuh yang sekarang lagi konflik kalau nggak salah kan. Terus pada bobo kuda gitu. Ya itu yang di Texas nggak salah. Kalau nggak salah ya, nggak tahu sih itu infonya, gue ngeliat gitu ada foto-foto banyak buat pada bobo kuda gitu. Keren, itu kan Keren. selain memanah kita harus berkuda. Rasul. Iya. Dalam hadis Rasulullah itu mengatakan olahraga itu yang benar-benar disarankan oleh Rasulullah itu Apa aja? memanah, berkuda, berenang. Iya, ada lagi nggak? Udah itu doang. Jangan bersepeda berarti ya. Berarti Janganlah bersepeda. Ya, berarti apa kata Rasulullah? Iya benar. Karena dulu gue sekolah ada kudanya bang. Wah, Iya, jadi gue dulu sekolah wajib banget berkuda. Jadi santrinya harus bisa berkuda sama memanah. Itu ada kita kayak ekstrakurikuler ya lah. Ada kayak gitu. Jago ya, Lumayan memanah lah. seseorang aja. Guys, itu fuckboy dong gitu. terus kegiatan yang lainnya? Nah ini klarifikasi juga saya, itu kan buat konten. Jadi ketika saya post ke Instastory itu banyak DM. Rata-rata perempuan kan pengen ikutan. Sebenarnya buat itu aja. Ya biasalah kalau lulusnya. Bener. Selain untuk sehat, Benar. untuk PDKT juga bisa tuh. Bersepeda. Dari bersepeda dapat jodoh. Iya. Tapi jangan. Jangan. Dan jodoh mah harus dicari dengan niat, dengan yang sungguh-sungguh, karena ya umur sekarang mah, umur yang udah di 20 tahun ke atas kayaknya bercinta tuh udah bukan sekedar Betul. doang sih. Sebetulnya perempuan itu bukan mencari harta dari laki-laki, pengen yang kaya atau apapun gitu. Sebenarnya perempuan itu cuma untuk diambil aja hatinya. Cuma kan caranya beda-beda tuh cara. Benar. Sosokan anjing jomblo kayak gitu. Benar jomblo. Selain olahraga, baca buku sih sekarang. Ya bisa tahu ini kan mantan nonton nyesel. Karena beberapa mantan gue tahu gitu. Kenal. Satu aja. 2 minggu. Kurang aja 2 minggu juga. Aduh. Terus Alasannya hijrah putus anjing. alasan putus berarti hijrah ke kota. hijrah ke hati yang lain kan. Definisi hijrah adalah berpindah ke suatu tempat benar. Ketika saya berdiam di hati seseorang, saya hijrah ke hati yang lainnya lagi. Itu hijrah. Ya Nggak salah dong. Jadi nggak salah. Kita alasan aku putus pengen hijrah gitu. Nah, nggak salah. Tiba-tiba nggak salah. kita pacaran lagi itu nggak salah. Karena kan tidak dijelaskan pengen hijrah menjadi pemuda hijrah yang biasanya gitu. Nggak dijelaskan seperti itu kan. Kalaupun saya ingin jadi lebih baik, mungkin saya akan berbicara tobat bukan hijrah. Karena sekarang di zaman yang dulu tobat menjadi hijrah, dulu parsial menjadi hampers. Kayaknya gitu kan bahasa-bahasa. Bahasa anjing. Dulu parcel, sekarang jadi hampers. Itu dari nilai ekonomi sebetulnya rebranding. Hampers itu jadi lebih mahal daripada si parcel. Cuman kan dalam artian sama-sama aja gitu.
Mungkin nanti bisa dipakai oleh para politisi yang dulunya parcel menjadi hampers, kan itu bisa menjadi gratifikasi lagi. Anjing. Keren banget. Yang nggak tahu maksud itu lu bisa di Google, lu searching anjing gitu, atau nggak DM aja ntar. Atau ada yang minat, soalnya ada beberapa teman-teman gue yang nonton cewek juga. Bisa jadi lah. Biasanya yang nonton yang cewek itu anak pesantren. Ukti. Tapi saya mau nggak saya? Tapi malah cewek-cewek malah kadang lebih suka sama yang bandel loh. Woi. Iya. Tapi saya nggak bandel. Oh, nggak bandel amat ya bener. Ya baju udah kresek. Iya. Dulu saya penikmat intisari. Iya. Anjing. Dulu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau dulu kan intisari, Amer. Kalau sekarang ganti intisari kawa-kawa. Wes, mantap banget. Kawa-kawa tuh bikin lemes Iya, asik tuh cuy. Iya, bikin ngajak ngobrol usah ada intisari sama kawa-kawa. Terus kerjaan sekarang kerjaan gimana? Kerja saya jadi di salah satu perusahaan Nggak usah disebutkan tuh apa tuh? Ngapain? customer service. Oh, customer service. Iya. Oh. Jadi kadang saya ada di posisi yang, saya HP itu kan sepi ya. Pilihan yang cewek. Jadi customer service. Iya, jadi customer service kan banyak yang ngechat. Tuh, nih, yang teman-teman kadang tuh suka ngeluh anjing, gua kesal banget tuh anjing. Bawa HP admin. Lu jadi admin anjing gitu. Pusing bro. Yang ini buat teman-teman juga yang mengidolakan diskon. Waktu sebelum lebaran itu diskon. Di balik diskon itu ada admin yang tersiksa. Kalian itu harus berterima kasih padanya. Jangan meremehkan lah. Jangan meremehkan admin customer service, hey. Anjing itu tuh tanpa mereka kalian sampah. Iya. Tapi kalau buat customer service IndiHome itu lebih baik kita protes. Jadi ketika saya memakai IndiHome, harusnya disensor Enggak apa-apa bang. Lah ini mah bebas. Bebas ya. Mau nyebutin apa pakai bebas lo. Yang nonton juga sedikit. Jadi wifi di rumah itu lambat. Ini juga pakai Indiom, lambat banget. Ketika saya komplain, saya disuruh bersabar terus. Sabar. Giliran mau jatuh tempo pembayaran, nagih cepat. Giliran ada promo, nagih juga nawarin cepat. Benar, itu benar. Padahal saya waktu itu udah positif, mungkin pegawainya semua WFH. Benar. Ternyata nggak tai anjing. Oke. Jadi itu basicnya Bang Bayu. Mungkin kalau yang pengen lebih banyak tahu lagi ya lu bisa kontak aja, nanti bakalan gua kasih Instagramnya di sini. Boleh nggak sih? Boleh, nanti di fallback. Di fallback tuh langsung di fallback malah. Gak sombong. Nggak sombong, benar serius nggak sombong nih mas lo. Enjoy parah. Nah, sebenarnya mau ngobrol ngalor ngidul aja sih, ngalor ngidul gitu. Apa namanya? Ya kita kayak pengen ngobrolin saat ini gitu kan, tentang COVID, tentang pengalaman pribadi kayak gimana. Ya, yang penting enjoy sih. Yang penting enjoy, teman-teman bisa terhibur itu udah sangat sekali. Ini saya juga tidak butuh subscribe kalian. Kalian mau subscribe ya alhamdulillah, ya enggak ya udah yang penting kalian bisa yang penting bisa terhibur menaikkannya, dan gue juga merasa nyaman gitu kan. Betul. Karena gini nih Bang, gue kadang suka ya yang dekat-dekat dulu gitu kan. Gue di rumah terus merasa apa ya, ya gue berjuang gitu. Ya udahlah gue ngikutin aturan pemerintah, gitu kan, saran dari pemerintah gini. Diam di rumah ya. Diam di rumah, benar-benar diem di rumah. Sekalipun gue keluar tuh, ya udah gue udah saking mumetnya nih, kadang gue main keluar gitu. Dan itu ke rumah teman gitu kan, ke rumah teman kita. Ya udah ngobrol biasa, nongkrong di rumah teman, nggak keluar kemana-mana. Tiba-tiba gue ketika baru banget keluar, buset itu yang namanya orang tidak pedulinya itu, ngelihatnya tuh kayak gondok gitu Bang, kayak ya anjing lah. Sia-sia dong gue kayaknya gitu, gue ngerasa kayak gitu. Menurut tuh gimana nih, yang tidak peduli juga gitu kan? Tapi lama-lama gue juga nggak peduli sih. Aduh, pendapatnya mungkin ada sisi apa ya? Kalau kita melihat dari satu sisi, mereka yang berkerumun juga salah, tapi di satu sisi lagi tidak. Karena balik lagi bahwa ketika pemerintah bisa memberikan bantuan secara menyeluruh rata, saya yakin semua kan di rumah. Benar. Tapi kan ini tidak. Nah, mungkin mereka yang pergi ke pasar untuk berjualan atau bergurumur itu pasti ada satu alasan yang memenuhi. Benar. Mereka harus kebutuhannya. Benar, kebutuhannya. Ya sekarang pilihannya ada dua. Mungkin meninggal karena COVID, kalau nggak meninggal karena kelaparan. Benar.
Ya itu gak tahu juga sih, itu kan persepsi saya. Iya, dan banyak juga sih maksudnya orang-orang yang di kalangan bawah gitu ya, mereka lebih memikirkan gue mending mati karena covid dibanding gue mati karena kelaparan. Ya, itu banyak juga di berita. Bener-bener. Terus kadang gue suka apa ya, gue kurang setuju ya, kurang ya, bukan yang nggak setuju banget nih, kurang setuju sama orang-orang yang begitu menggembor-gemborkan mendukung para medis, tim medis. Bagi gue gini, mereka lupa dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan banget uang lah, bahasanya kayak gitu. Bahasanya gini ya, kalau medis itu kan mereka kerja dan dibayar, tunjangannya pun gue yakin ada lah, dapat duit gitu kan. Sedangkan mereka lupa, jadi orang kayak, oh donasi ini, donasi tentang apa, donasi untuk tim medis gini-gini. Mereka udah digaji, mereka udah dapat uang dari pemerintah, ngapain lagi lu donasiin buat mereka? Kenapa kalian nggak mikirin orang-orang yang di bawah itu? Gue waktu itu pernah lihat video, jadi ada motovlog gitu, dia nemuin Gojek itu bang, dia kan jadi Gojek tuh kalau nggak salah Grab apa Gojek gitu, mereka ngasih bantuan kepada driver. Saking dianya nggak punya uang ya, saking dia udah keluar dari pagi sampai malam bener-bener nggak ada yang order, itu dia ngejual si beras yang dikasih, si bantuan itu dijual lagi demi dia mendapatkan uang. Itu gila banget. Nah bagi gua, lu kenapa harus mentingin tim-tim medis yang mereka tuh dibayar, yang mereka tuh udah ada anggarannya lah bahasanya gitu. Kenapa kalian tidak mementingkan orang-orang ini gitu bahasanya? Mungkin kurang tepat ya bantuan. Kurang tepat itu pendapat Ataupun gue sih. bantuannya berupa APD kalau perlu untuk tim medis barangkali gitu ya. Benar. Ya tapi sekarang juga sih ada gerakan-gerakan kayak dapur umum buat masyarakat biasa. Benar. Ada. Ya alhamdulillah sekarang udah inilah ya. Volunteer yang di Bandung sih. Itu juga teman saya sering share, barangkali ada yang mau membantu dapur umum. Itu salah satu gerakan yang bagi saya sih konkret gitu ya. Konkret daripada sekarang kita cuma diam terus menggerutu nggak jelas, protes gabut, anjing lah ngeluarin ngidul, anjing apa ya, anjing sorry banget nih ya, kalau lu nonton konten gue banget gitu, maksudnya gue kasar banget kayak anjing-anjingan ya, gue nggak mau dibatasin coy gitu bahasanya. Ya lo nggak suka ya udah nggak apa-apa, lu hujat ya silakan gitu kan. Yang penting gue ngerasa terhibur dengan diri gue sendiri gitu bahasanya. Karena kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Benar. Ya kalau orang lain nggak suka ya udah gitu. Udah. Kita juga nggak pernah memaksakan seseorang untuk menyukai kita. Anjing. Jadi gitu, gue banyak banget belajar nih sama Bang Bayu. Ini tentang yang tadi COVID gitu kan, karena kita mau bebas, gue mau ngomongin apapun gitu. Gue banyak belajar banget, khususnya gue waktu itu tertarik gitu, maksudnya ngelihat Bang Bayu yang sebenarnya Bang Bayu ini kan jurusannya, Bang Bayu punya PH kan? Iya. PH ini rata-rata, nggak rata-rata sih ya, maksudnya banyak yang orang menciptakan PH itu dari teman-teman anak-anak yang emang bergelut dalam dunia itu gitu. Bahkan yang kuliahnya di ilmu komunikasi atau di IT kayak gitu-gitu, desain komunikasi visual, mereka larinya ke sana gitu. Nah ini Bang Bayu gue bilang sedikit bertolak belakang, sedikit melenceng. Nah itu sebenarnya bikin gue tertarik ngobrol, karena gue juga jujur gue juga buat PH. Lu bisa lihat Gudang Project, butuh apa-apa lu tertarik bisa, lu cek aja IG-nya Gudang Project. Jadi yang mau wedding bisa ya? Mau wedding kemana bisa? Bisa. Tuh yang mau wedding, mau yang foto lagi hamil gitu apa sih namanya? Yang gue lupa tuh nama foto ya. Pengen lagi pokoknya itu pokoknya lu pengen foto-foto, butuh foto dokumentasi tentang momen-momen, bisa kontak gua, bisa. Lu bisa lihat hasil-hasilnya di IG gua segala macam bisa. Nah, gua belajar banyak dari Bang Bayu karena gua tertarik banget. Terus dan cerita pembangunan si PH-nya Bang Bayu ini gokil sih. Dari seorang anak yang tercipta dari urban gitu kan, dari anak-anak jalanan tuh bisa gitu loh. Lu mikir aja gitu, anjing dia bisa buat PH yang sekeren itu, bagi gue tuh keren banget loh. Tuh keren, gue keren banget gitu sih. Jadi ya gue banyak banget pengalaman dari dia. Terus ada satu hal yang selalu ngingetin ke gue, ketika orang banyak ngejatohin gue, ketika orang ini mulai nginjek gue, di situ lalu harus benar-benar bangkit. Tapi ketika banyak yang dukung, ya lo nggak perlu bangkit gitu. Bukan nggak perlu bangkit, gimana sih bang? Itulah anjing, ntar lo denger sendiri dah, goblok banget gua.
Kalau gue prinsipnya ketika membuat suatu ide dan banyak teman yang mendukung, berarti ide gue itu bukan kurang brilian. Tapi ketika orang membuat suatu ide, ingin membuat hal A, B, C dan teman-teman menolak, dan disitulah kita buat membuktikannya. Gitu. Kita buktikan bahwa kita tuh bisa. Benar-benar. Kayak maksudnya itu kan bisa jadi motivasinya adalah ketika kita membuat satu hal, ayo kita dukung. Yang mungkin buat beberapa orang menjadi lebih semangat, tapi untuk saya kayak anjing nggak lihat berarti ide gua gitu. Tapi ketika membuat satu hal, ide dan teman-teman itu meremehkan, ya disitulah. Jadi bersyukur ketika teman-teman sendiri gitu yang punya ide lalu disepelekan, kalian harus bersyukur karena kalian akan punya satu momen untuk membuktikan bahwa nanti teman-teman kalian akan mengatakan anjing sih bisa kira, aing kira di situ kan anjing. Emang harus kayak gitu, emang benar sumpah harus kayak gitu. Gue juga awalnya gitu ya, gue selalu hanya mengeluh dengan alat-alat yang anjing memadai, ya Allah kagak mendukung. Bahasanya ya lo kalau pada tahu nih ngelihat area gue ini, studio gue ini, studio-studioan gue ini, anjing semua alat ini lu lihat lampu, ini tahu lu lampu apa? Ini adalah lampu akuarium. Cocok. Ini adalah lampu akuarium. Lighting, kalau lo tahu lighting lampu sorot biasa buat di lapangan, gue pakai di sini. Karena itu gue termotivasi banget. Ketika gue melihat seseorang, bang, ada YouTuber, dia dalam waktu 1 tahun buat YouTube itu udah bisa mencapai 1 juta lebih subscriber. Itu duitnya gila banget kan. Lu tahu sendiri dunia YouTube tuh duitnya kayak edan-edanan, apalagi kalau ada iklan gitu-gitu kan. Itu dalam 1 tahun. Mungkin lu bisa, lu pada tahu orangnya siapa, kalau nggak lu bisa cari sendiri. Dan yang kerennya lagi adalah ketika dia naik dari angka 100.000 menuju ke 500, itu hanya dalam waktu beberapa hari aja. Yang ini makanya gue udah ngelihat orang ini kok bisa, terus dorongan dari Bang Bayu juga. Itu gue mikir sampai kapan gue selalu hanya berpikiran kok dia bisa sih, kok gue enggak. Ya udah, gue dengan cara seperti ini. Betul. Karena ketika kita berbicara hal teknis, itu nggak akan pernah beres. Nah, ibarat kayak gue pengen punya studio, gue pengen kayak buat satu konten kayak gini, harus ada lighting dan lain-lain. Ketika kita lihat peralatan lighting yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya itu dengan biaya yang lebih mahal, kita nggak akan jadi lagi gitu. Belum lagi kain-kain hitam kayak gini kan, itu ketika kita berbicara teknis akan semakin ya udah nggak akan maju-maju gitu. Benar, nggak akan maju-maju. Mimpi mah tetap mimpi ketika kita tetap bermimpi gitu kan. Iya, benar. Gas aja dah. Benar. Sekarang ketika kita berbicara teknis itu nggak akan pernah beres. Kedua, ketika kita berbicara teknis kita nggak akan punya evaluasian. Mungkin ketika kita sudah memakai lighting yang seadanya pasti ada kekurangan. Oh, kekurangannya seperti ini di konten sebelumnya. Untuk membuat konten selanjutnya kita mengurangi kekurangan itu dengan menggunakan seperti apa. Nah, jadi gas dulu aja lah, nanti evaluasinya baru gitu. Nggak usah ngomongin teknis. Nah, terus banyak yang bukan politikus, teknis aja. Politikus. Terus ada banyak nih teman-teman yang aku tuh pengen, dia tuh idenya udah banyak banget bang. Ada beberapa temen anjing, makanya gue punya tim, ada satu teman gue juga, dia tim gue itu ide dia tuh cemerlang banget. Ide dia cemerlang banget, dia tuh pengen banget punya konten seperti ini gitu, dia pengen banget bisa foto, dia juga suka foto segala macam. Tapi ini mah bener-bener dia tidak bisa membelinya. Dia tuh bingung banget dia harus kayak apa. Menurut Bang Bayu ada nggak nih saran yang kira-kira, kan kalau gue emang udah ada gitu bahasanya, ada beberapa teman-teman yang kita udah punya cuman kurang. Nah ini mah bener-bener dia nggak punya. Udah minjem aja ya, nyari temen yang punya gitu. Kalau bagi saya sih kalau prinsip saya ketika saya punya dan teman membutuhkan, apa salahnya dikasih pinjam dulu. Dengan catatan ketika kita memberikan tidak ada cacat, balik juga tidak ada cacat. Ketika ada cacat harus bertanggung jawab. Benar. Ya hidup mau udunan selalu. Hidup mau udunan, coy. Kadang madut ke udunan. Iya. Cobaan pertama. Astaga. Ada hal-hal seperti itu yang menjadi kita kan. Benar. Harusnya minuman jangan kopi. Ini minuman kopi cuma. Ntar lah, kapan jadi senja. Senja.
Tolonglah ini buat penikmat kopi, antara kopi dan senja tolong dipisahkan. Oke. Berarti intinya gini ya, intinya kalau teman-teman emang mau berkarya, silakan berkarya semaksimal mungkin, gunakan apapun yang teman-teman punya. Kalaupun bener-bener emang nggak punya, cari orang-orang yang punya. Ya. Gue yakin kok, ya sebenarnya gimana caranya kita bisa ngeyakinin yang punya ini untuk bisa meminjamkan Ya. alatnya itu gitu bahasa. Dengan maksudnya saya yakin ketika ada teman yang meminjamkan dan kita jadi karyanya, saya yakin meminjamkan itu tidak akan pernah menyesal. Nggak akan pernah menyesal. Pasti kayak suatu kebanggaan. anjing keren ya anak bisa gini. Itu keren banget. Terus gue sempat denger cerita, jadi beberapa teman gue ada belah band di Indonesia, nggak perlu sebut namanya, gue juga takut salah. Jadi si band ini tuh ngerekrut si anak ini untuk jadi timnya, terus dikuliahin, di bener-bener di ini. Berarti kan si anak ini sebelumnya membuktikan sesuatu hal yang bikin wow, Ya. gitu kan, yang bikin wah ini anak ternyata berguna juga gitu. Nah lu juga bisa pada kayak gitu. Ketika lo membuktikan sesuatu hal dengan maksimal, dan gue yakin orang-orang yang ngelihat bahkan yang minjemin misalkan alatnya, wah anjir nggak nyesel nih gue ini gitu. Betul. Karena kan orang juga akan langsung bisa ngasih pinjam. Benar. Ketika emang kita ada kemauan yang tinggi, saya yakin kok pasti memberikan. Benar. Tapi kalau misalkan ada orang yang tidak memberikan, anjing lain babaturan, beren gitu. Beren gitu lain babaturan. Ya lu nyari yang lain aja gitu. Iya. Kadang ada kasusnya kayak gini. Dia nggak mau ngasih minjam Ki. Tapi dia minjem gear orang lain, ada. Dan gua kenal. Itu bangsat nggak sih? Dan gua kenal anjing. Nih, buat yang punya, nih, gue juga belajar. Sebenarnya gue fotografi bang kayak gitu. Gue bener-bener emang dari nol banget, yang namanya gue nggak punya. Akhirnya gue minjem. Gue minjem sama orang yang bener-bener dia punya. Dan apa ya? Bahasanya gini. Dia tuh selalu bilang, slow aja sih Ki, lo kayak ke siapa aja, udah pakai aja. Terus gue ingat banget, jadi gue ingat ilmu itu nggak akan pernah putus. Betul. Tapi uang itu pasti bakal putus, pasti habis gitu. Bahasa ilmu mah nggak akan habis. Itu benar nggak sih? Betul. Bener-bener emang udah bakalan terus-terusan aja itu gitu. Ilmu dan tulisan. Jadi Dan tulisan. sejelek-jeleknya tulisan kita, ketika kita punya ide, alangkah baiknya ditulis, alangkah baiknya tulis. Karena mungkin ide kita yang tidak bisa tersalurkan oleh kita bisa diadopsi oleh orang lain. Benar. Yang bisa menjalankan ide kita. Jadi tulisan dan ilmu itu tidak akan pernah berhenti. Sampai mungkin ketika kita meninggal itu bisa jadi amalan ya. Maksudnya ada amalan adalah ketika kita bisa memberikan suatu ilmu. Misalkan saya memberikan ilmu kepada Yuki dan saya meninggal, Yuki memberikan ilmunya lagi kepada orang lain. Itu bakal kan bakal manjang. Itu namanya jadi ini pahala jariah. Nah, yang lebih tahu lah yang pesan. Iya. Oh, Itu pahala jariah, teman-teman udah pada tahu tuh. Hidup di Itu. jalan. Jadi pahala itu nggak akan pernah putus. Serius, ya namanya ilmu. Terus kayak lu ngamal, misalkan lu bantuin amal ke masjid atau ke sekolah, itu tuh bener-bener jalan terus sampai lu mati, sampai kapanpun itu, sampai bener-bener lu nggak ada di dunia ini, itu bakalan terus jalan, terus bakalan jalan. Gitu sih teman-teman. Jadi intinya tetap semangat terus. Kayak mau berkarya silahkan berkarya, nggak usah terlalu berpikirkan uang. Memang uang butuh, kayak uang itu bukan segala, tapi segalanya pakai uang. Betul. Jadi tapi ada satu hal. Oh, gue gini prinsipnya Ki. Gimana tuh? Gue merasa kaya ketika ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Dan gue sekarang kaya. Pertemanan, kebahagiaan yang bisa dibeli. Anjing. Kadang ada orang yang kaya, mereka punya duit banyak, tapi tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Minimal di pertemanannya sendiri. Mungkin ada yang diperalat ketika dia kaya. Nah, hanya sekedar duitnya itu beneran ada coy. Iya, itu pasti ada ya, pasti ada. Mungkin Kadang gue juga gitu sih. Jadi nongkrongnya sama yang duit jadi biar gratis. biar mulutnya jaga dia. Kalau sama yang kayak gue kan itu sehari Jatuhnya PT-PT lagi udah. satu botol 5 orang. Malah kadang kalau gue nyari PT-PT-nya yang dia juga kaya juga. Jadi PT-PT yang lumayan. Terus kadang kalau udah habis, aduh gue nggak ada duit. Udah lu beli aja udah jalan. Yang penting nikmatin aja. Bener. Aduh. Itu terus semangat. Karena memanfaatkan seseorang itu penting banget. Memanfaatkan seseorang, serius gue nggak bohong. Lu pacaran aja, lu tuh bener-bener harus manfaatin cewek lu. Tapi harus positif juga gitu, maksudnya lu manfaatinnya dengan baik. Tapi jangan lu ego lu aja sendiri, lu pengen dapat yang lu pengen. Sedangkan lu nggak ngasih benefit ke si itunya gitu. Jadi Jangan kayak gitu. Simbiosis mutualisme. Nah, jangan kayak gua Ki. IPA bang. Oh, UX. Tapi sempat dulu. Sempat dulu belajar ya sama.
Maaf banget, ini mah sering banget di video gue hampir semuanya kayak gini bang, ya berhenti sendiri. Lanjut. Gue sempet pacaran dan tugas pacar gue dikerjain sama gue. Tugas gue kerjain sama gue. Akhirnya putus anjing diselingkuhin. Nah jangan sampai kayak gitu. Jangan. Jadi kok ada yang masih mikir bahwa laki-laki brengsek, ada yang lebih brengsek anjing. Banyak. Gak usah pakai. Banyak. Nggak apa-apa, anjingin aja yang brengsek tuh emang harus anjingin bang. Jadi memang kadar brengsek antara laki-laki dan perempuan seimbang. Cuman kasus sekarang yang di-blow up adalah kebrengsekan laki-laki. Harusnya seimbang. Cuman belum ada nih yang nge-blow up brengsekan yang perempuan. Tapi nggak usah juga lah. Nah, biar publik aja yang menilai. Benar. Oke, jadi gitu intinya. Lo bisa dari tadi intinya doang, lo bisa nyimpulin aja tuh enaknya gimana, ambil baiknya. Kalau ada buruknya ya udah, karena yang baik itu hanya datang dari Tuhan semata. Kayak waktu itu sih Netik itu Oktober lah jadi. Oktober November anjing lupa. Desember dapat proyekan Hotel Bintang 5 anjing Jakarta. Gua nggak punya basic kamera anjing, emang bodoh. Tiba-tiba ikut ke sana. Dan itu emang yang seadanya aja. Waktu itu Zoom record. Kita masih sewa. Setelah proyek itu kita punya jadi juru. Maksudnya solo lah. Kalau di film Harry Potter, Albus Dumbledore mengatakan anjing. Hogwarts akan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Nah ini juga apa ya kalau di bahasa Sundanya mah tegepkeun kanu hate. Tanam dalam hati, kita akan ada yang membantu gitu. Benar. Karena Tuhan itu gini ya, bahasanya Tuhan itu akan memberikan kepada seseorang akan memberikan kebutuhan daripada keinginan gimana ya? Intinya Tuhan itu bakalan ngasih sesuatu hal kalau sesuatu hal itu memang kita butuhkan. Tapi Tuhan itu bukan tidak cuma semata ingin gitu ya. Tuhan itu tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Itu. Makanya kalau lu ngeliat orang-orang kaya itu sebenarnya mereka butuh gitu bahasanya. Tapi kadang ada juga yang sombong gitu, Bang. Jadi dia mentang-mentang kaya, dia itu anjing itu. Yang kaya itu orang tuanya. Yang kaya itu orang tuanya. Yang kaya itu orang tuanya. Jadi kalau misalkan ada sekarang perempuan yang memiliki pacar bermobil, ingat yang kayanya itu orang tua. Mungkin ada beberapa yang ada juga yang kaya gitu, kayak usaha apapun. Tapi ini mah yang masih duit dari orang tua. Slow nambung duit. Nah, kalau nggak ya nikmati dulu aja sih duit orang tua sebelum takutnya jatuh ya. Ya nikmati dulu aja. Enjoy. Nikmati dulu aja. Enjoy terus, chill. Jangan lupa. Karena kan orang itu ada yang berpikir ketika dia di posisi yang paling bawah gitu, paling rendah, dia akan berpikir. Tapi ada juga yang ketika dia di masa kerjanya langsung berpikir, ketika gue punya duit nih, gue buat apa? Ada yang seperti itu, ada yang ketika udah punya duit banyak, poya-poya, akhirnya jatuh baru berpikir. Itu ada juga. Maksudnya hidayah itu lu mau jemput atau lu mau dikasih gitu aja sih sebetulnya. Benar. Cuman kayak orang-orang kayak gue mah ya, gue langsung berpikir aja gimana ini gue cari duit buat bayar kuliah gitu kan, gue cari duit buat servis motor. Anjing, motor gue dari SMA itu servis sendiri. Itu hadiah 17 tahun gue udah mulai servis sendiri waktu SMA. Gue SMA gak mau pacaran karena duitnya nanti pasti kebagi. Jadi gue buat memenuhi ego gue, ketika punya motor main ke Bandung nonton band hal seperti itu kan. Gue nonton band adalah salah satu hal yang dapat mengeluarkan zat endorfin di dalam otak. Zat endorfin itu adalah zat kebahagiaan yang buat kita bahagia. Benar. Ketika gua bisa anjing pogo, mungkin bagi beberapa orang anjing ngapain pogo gitu, tapi buat gua sendiri anjing kebahagiaan. Benar. Jadi ketika ada yang bilang ngapain sih lu pogoan ketika nonton band, cara menikmati sebuah gigs itu Beda-beda. Serius. Nih ngomongin soal musik tuh, gue kadang suka bingung banget nih. Ada kalau dalam agama tuh banyak yang jadi kontroversial tuh adalah musik tuh haram gitu kan. Ya gue juga nggak peduli sih rasanya. Selagi prinsip gue gini sih ya, prinsip gue selagi gue bisa bahagia dan gue bisa baik kepada orang udah cukup. Benar. Jangan pernah menjadi orang yang merasa paling religius. Nah, karena kalau bagi gue sih
semua agama itu memberikan kebaikan. Ilmu dasar itu adalah kebaikan. Betul kan? Bener. Semua Nggak ada tuh agama agama yang nyuruh lo ngebunuh orang. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Yang maling gebukin bunuh nggak ada kayak Semua gitu. berbuat Semua kebaikan. Cuman kan dari agama itu ada guru-gurunya lagi Nah. nih. Guru begini. Ya. Ya bisa dikatakan guru memberikan sebuah turunannya lagi. Nah disitunya yang mungkin menjadi agak melencengnya. Jadi jangan pernah ingin. Kalau gua sih setiap tahunnya ketika pergantian tahun ataupun setelah puasa, doa yang selalu orang ucapkan bukan gua ingin menjadi orang yang paling religius atau paling agamis, tapi gua ingin menjadi orang yang lebih baik. Udah simpel itu. Simpel itu nggak usah. Ini orang yang pengen jadi religius lagi. Makanya gitu, balik lagi ke soal musik tuh, ya bagi gue dalam kontroversial itu ya udah sih, gue dengerin musik emang bener-bener gimana caranya gue bisa enjoy, gue bisa nikmatin, karena jujur kadang ketika kita mendengarkan musik apa itu bener-bener kayak kebawa, feel-nya tuh bener-bener kayak kebawa. Kayak pisan. Kayak gitu. Kadang gini, kalau lagi galau, kalau lagi galau gini ya, kadang gue kalau misalkan galau terus dengerin lagu yang galau juga, gue bakalan makin tenggelam lagi dengan kegalauan itu. Tapi ketika jadi galau nih, gue sempet galau terus gue dengerin lagu Cassandra, itu galau banget dong. Apalagi yang galau soal mantan gitu kan, Cassandra cinta terbaik itu bagi gue, itu galau banget gitu kan, anjing gue udah, ya Allah dia tuh cinta terbaik gue gitu bahasanya. Cuman ada remix cinta terbaik koplo. Jadi ketawa. Gue bahagia gue anjing, gue senang banget, gue bilang gue happy coy gue. Bener, jadi ke bawah vibes-nya serius. Kadang gua kalau lagi mabok nih bang, gua suka ada lagu Black T-shirt, judulnya tambah lagi. Liriknya ini, tuang lagi, tambah lagi, dah lagi, jangan berhenti. Anjing terus saya sampai pagi. Padat. Bahagia. Yang penting bahagia. Selagi nggak madotnya bukan chaos sih, ngeganggu gitu Iya. ya nggak masalah. Bagi gue banyak juga tuh yang gitu madot dia senang banget sama madot tapi rusuh anjing. Jadi Risih gue jadi. kalau gue itu berpikiran mabok itu ada mabok pintar, mabok cerdas, dan mabok bodoh. Oh ada. Ada dua klasifikasi. Bener. Mabuk bodoh, ketika dia mabuk, pergi ke jalan bawa motor tabrakan mati anjing. Bodoh anjing. Kalau saya makan mabuk udah tahu nggak akan kuat, ya tidur nyamperan di mana lah gitu ya, jangan nyusahin orang lain. Jangan nyusahin orang lain. Itu emang jadi pemabuk cerdas ya mulai. Yang nonton. Mau mabuk 20 botol asalkan kita kuat gitu ya, nggak sampai nyiksa diri kita sendiri, jadi nggak jadi masalah dong ketika kita nggak nyusahin orang lain ya. Dan ketika kita mabuk keluar terus dipukulin, ya itu juga menjadi hal yang sangat wajar karena kita melanggar norma di kehidupan masyarakat. Benar. Jadi buat cerdas kan. Nah, buat yang belum mabuk, yang nggak mabuk gimana? Itu pilihan sebenarnya. Kita mau ngajak. ingin mencoba atau tidak itu sebetulnya nggak jadi masalah. Kita jangan pernah memaksakan kehendak orang lain. Benar. Cuman kalau ketika saya lagi mabuk, terus ada orang yang, lu jangan mabuk, jangan dulu lah. Kita punya dunia yang berbeda. Saya bisa senang dengan bermabuk. Ya kalau yang belum bermabuk ya lu ya janganlah gitu. Ya nyari ya. Jangan nanggung. Jangan nanggung. Ya jangan nanggung bener. Soalnya kan yang mabuk itu si lambungnya masih kuat. Masih kuat. Kalau kita mah mungkin sekarang mabuk 10 botol udah pergi si lambungnya. Ada lah, maksudnya ya lu pada mau ngejudge gue pada mabuk gitu kan, membagi mabuk ya udah gitu ya udah mabuk. Orang mabuk juga ada manfaatnya bener kan? Ada manfaatnya. Betul. Mabuk ada ini. Ketika di gunung saya minum jadi hangat. Ya Manfaatnya. Manfaatnya ketika ada virus corona datang, selain alkohol yang membuat hand sanitizer kan? Kalian hanya dilindungi di luarnya, saya dilindungi sampai dalam-dalam. Sampai ke dalam. Asal jangan alkohol obat. Alkohol. Ketika minum die anjing. Corona nggak datang memang udah die. Kata corona ya udah dah. Ya ngapain lagi sih gue datang gitu. Gitu. Jadi intinya kalau musik tuh ya inilah benar-benar emang bisa membawa kita menjadi enjoy gitu kan. Lu bisa
nyari lo butuh kebahagiaan bisa lewat musik kayak gitu. Mungkin yang nggak suka musik ya lo nyari kebahagiaan yang lainnya lah gitu bahasanya. Mungkin yang suka mengatakan musik haram itu dicukup di pergaulan kalian aja, jadi bawa pergaulan kita gitu. Bener-bener. Karena kita buat gue sendiri tidak mengimani bahwa musik haram. Setahu gue Sama bener. aku sampai sekarang ada aja musik dari. Bagi gue kalau musik itu bisa jadi haram ya karena caranya yang salah sih. Tiba-tiba gitu musik yang memang benar-benar bikin orang menjadi pengen ngambil duit gitu terus dia terenovasi jadi buruk gitu ya itu bagi gue nah itu musiknya haram. Tapi kalau yang musiknya emang benar-benar kita bisa menjadi kita jadi mikir. Kadang kan ada musik-musik yang bikin kita menjadi apa ya? Kita jadi dinotis. Wah anjir, gue nggak boleh kayak gini nih. Gue harus menjadi orang yang lebih baik itu banyak kayak Banyak, gitu kan. Banyak. Karena si lirik juga kan, saya yakin yang membuat lirik tidak asal ya. Bener pasti. Akan selalu ada pesan yang disampaikan Nah, pasti. Asal jangan bermain musik, Pak RW lagi tidur, kita jam 12 Nah, duduk baru itu haram tuh. Itu mengganggu, namanya itu mengganggu makanya. Apalagi greencore. Oh anjing. Anjing. Gitu. Jadi ya itu pendapat lu tentang musik, lu bebas mau berpendapat kayak apapun, cuman ya jangan terlalu ngebawa ke orang. Dan gini ya, kalau misalnya lu bawa musik haram ke kita nih, kasihan di lu nya sih. Jadi kasihan di mereka aja bang, nggak guna. Iya. Karena gua nggak mau denger. Belum tahu ya lagu-lagu reggae suka itu enak. Jadi badan cet. Yoi. Wah. Iya bener itu. Udah lu mendingan ngobrolinnya sesuai sama yang lingkup lu aja lah gitu maksudnya. Kadang saya kalau pagi nih ya, gue tuh sebelum beres-beres rumah, gue pasti dengerin lagu. Bukan sebelum malah, jadi sambil beres-beres. Tuh ini mager. Cobain lah. Cobain lu pakai ya lu suka musik yang bahagia apapun, entah tuh koplo, entah tuh dangdut lu cobain. Tuh enjoy parah sumpah. Lu auto tuh kayak nyapu gitu. Gua sebelum nembak cewek ki, gua dengerin greencore anjing. Jadi didokterin gitu ya biar bersemangat. Datang aja gua nembak tanya. Mau nggak jadi pacar anjing? Mau nggak jadi pacar aku sih? Mau anjing. Udah lah gitu lah. Akhirnya mah kandas. Belum jodoh. Aduh, ya itulah. Lo bisa berpendapat sebebas lo gimana pun. Ini kita ngobrol ngalung tidur. Terus, sebenarnya banyak banget sih ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Nih gue ngerokok terus gitu kan, Nah ini bang, soal rokok nih. Soal rokok. Mungkin jarang nih ya konten kreator, youtuber ngebahas soal rokok tuh jarang. Yakin jarang banget ya, mereka hanya sekedar ngerokok. Kadang ada yang komen, apalagi gue basic dari pesantren bang, itu komen banget nih soal rokok. Dulu gue ngerokok di pondok, itu susahnya bang ya. Sampai ya Allah itu apa ya namanya ya, kita tuh kayak seakan-akan wah lu ngerokok udah lu dicap anak bandel. Ngomong gituin bang, sampai segitunya gitu kan. Padahal bagi gue, emang ada yang nanya gitu. Gue nanya dulu deh sama lu nih, pendapat lu. Enaknya rokok apa sih? Nikmatnya rokok itu tidak bisa didefinisikan sebetulnya. Menurut gue Ki, ibarat kayak gini. Seni buat para seniman itu pasti beda-beda definisinya. Seni bagi mungkin seni abstrak apa ya, seni musik apa itu pasti beda-beda. Sama kayak rokok. Itu mah gimana kita nikmatinya. Mungkin bagi gua enaknya ngerokok jadi bisa berpikir atau apapun ya. Itu mah tidak bisa didefinisikan sebetulnya. Kalau yang menganggap rokok ya jangan ngerokok gitu, belum tahu enaknya. Gini. Rokok aja. Jadi ya benar yang Bang Bayu bilang, itu definisi masing-masing setiap rokok itu beda gitu. Maksudnya setiap orang yang ngerokok itu beda definisinya. Kayak gua, lu bisa lihat video-video gua sebelumnya yang gua nggak ngerokok. Itu kayak kaku bang. Itu gua, lu kalau lu ngelihat, wih gila keren banget Vicky ngomong. Itu gua ngetek berkali-kali coy. Itu banyak cut karena gua ngetek banyak tuh. Jadi ngetek, aduh ini apaan sih gitu nggak jelas. Tapi ketika gue ngerokok itu gue ngerasa bener-bener ini diri gue bebas, gue bener-bener ya udah suka-suka gue mau ngomong apa kayak ngalor ngidul gitu ya bebas gitu intinya. Gue ngerasa ini jadi diri gue. Berarti rokok bisa membuat Yuki lebih percaya diri. Kayak topi. Kenapa semua konten gue tidak ada saya membuka topi? Karena dengan topi ini saya merasa ngomong saya tuh jadi enjoy.
Tuh sama kayak ini. Sebelumnya tuh ya Allah gua ngomong anjing paling satu. Kalau sekarang Sekarang anjing. Gak apa-apa lah. tapi ya Mas, dalam merokok juga kita ki harus emang jadi perokok yang bijaksana. Ya kalau emang ketika di lingkungan tempat umum ya, terutama banyak lansia atau ibu Itu. hamil atau Itu. ya, kita jangan ngerokok lah ya. Kayak sebenarnya gini ya. Rokok itu nggak jahat. Ada yang bilang rokok itu jahat lah, rokok ini bisa merusak. Sebenarnya rokok itu nggak jahat. Yang jahat itu adalah perokoknya, penggunanya. Ya. Karena dia salah menggunakan rokoknya, salah menempatkan ketika dia merokok. Ada yang merokok di tempat umum, kayak contoh kecil aja. Paling banyak itu merokok sambil jalan, Betul. sambil naik motor. Simpelnya gini, buat yang Anjing perokok. celakanya kena mata orang. Ih, coy, gue juga perokok. Sumpah, gue juga perokok. Setidaknya lu pada mikir gini ya. Ketika emang lu di jalan pengen banget ngerokok, lu nggak bisa gitu 5 menit berhenti ngerokok. Anjing ngerokok berapa menit sih? Rokok gue gede Sambil kayak gini. jalan. Ya lu ngerokok yang kecil gitu Iya. kayak ini rokok sambil jalan, lu nggak ngelihat yang di belakang. Mending kalau misalkan ada yang pakai kaca helm, kalau yang enggak, sekarang helm bawa gue lagi ngetren tanpa kaca. Jadi Belum emang lagi yang harus anak menjadi kecil. perokok bijaksana gitu. Nah, perokok bijaksana, perokok yang cerdas. Betul. Ada mabok yang cerdas, ada perokok yang cerdas. Gue pernah berantem gitu di angkot Hmm. sama AA, nggak salah. Gue itu SMA kelas 1 masih pakai angkot anjing. Ngerokok anjing di angkot. Gue tegur, jangan ngerokok di sini banyak yang nggak ngerokok. Ditambah angkot panas anjing, angkot mana yang Makin ada lagi nggak. Nah, dikasih taunya ya malah marah nih. Gue ajak turun, ajak berantem anjing. Karena gini ya, kadang gua nih ya, gua adalah perokok. Tapi ketika gua lagi ngerokok dan di sebelah gua lagi ngerokok, itu gua merasa keganggu banget. Kayak gua tidur. Kadang teman-teman gua datang nginep di rumah, terus gua tidur. Saatnya gua pengen tidur, terus mereka ngerokok, itu gua ngerasa terganggu banget. Betul. Ngap, sumpah ngap banget. Itu gua yang perokok. Makanya alasannya kenapa gua ngerokok, karena gua tidak mau terganggu. Jadi gua juga ikut ngerokok. Tapi gitu, misalnya jadilah perokok yang cerdas. Betul. Lu ngerokok sesuai dengan tempatnya, jangan sembarangan. Karena kalau bagi gue, rokok itu kayak teman. Betul. Dimanapun ada dia. Bahkan kayak gini, tanpa rokok, gue bisa jadi tidak punya teman. Karena gue kadang kenal sama, misalkan gue kenal sama Bang Bayu. Tiba-tiba, Ki kenalin, gue dikenalin sama teman gue. Ki kenalin ini. Kan kalau tanpa rokok kayak canggung gitu. Iya. Kayak dari mana lah, cuma jadi gitu dah. Coba kalau ada rokok. Ngerokok? Nah, Di mana kerja? nah, Enjoy. iya. Beda kalau misalkan tanpa rokok nih, terus gue langsung sosok enjoy gitu. Bang kerja di mana? Tuh kayak apaan sih lu gitu? Kok pandangan gue gitu. Jadi benar-benar emang rokok ini bisa menciptakan segala Ya, hal betul. gitu loh. Mungkin dulu para orang tua itu kalau nggak salah ada istilahnya ngadu bako. Ngadu bako? Ya ngerokok. Dirokok aja. Anjing. Ya udahlah, itu pendapat lu, bebas dirokok kayak apa. Terus. Ya kalau pendapat gua sih rokok itu tidak berbahaya gitu. Malah bisa menikmati. Kita bisa lebih enjoy. Cuman kita lebih Bijaksana aja, benar. Semua hal itu ya emang harus pada tempatnya lah, pada porsinya lah gitu. Mungkin kalau masih ada yang berpikiran barbar atau berpikiran apa ya maksudnya terbelakang bahwa anak merokok nakal, tolong diubah pemikiran itu, kita putus stigma itu. Maksudnya indikator apa sih yang bisa dinilai bahwa perokok itu nakal gitu? Tolong sebutkan lah indikatornya apa. Slow aja sih. Kalau misalkan ada yang merokok, ada yang bilang bahwa awal dari mabuk-mabukan dari ngerokok, temen saya aja yang suka minum nggak ngerokok, ada juga gitu. Ada juga yang ngerokok dia minum juga, ada juga yang ngerokok tapi nggak minum. Itu kan balik lagi ke diri kita. Benar. Punya cara masing-masing lah ya menikmatinya. Ya tolonglah stigma itu diputus lah. Putus. Ya sebelum kita memutus stigma yang lebih jauh gitu ya, kayak stigma kita harus menjauhi orang HIV atau apa gitu kan, kita harus memutus stigma yang lebih kecil dulu bahwa yang merokok itu tidak selalu anak nakal, dan anak nakal pun indikatornya apa sih itu pasti beda-beda ya. Mungkin menurut orang yang paling baik nakal adalah indikatornya ABC. Menurut orang yang biasa-biasa aja nakal itu ABC. Beda-beda lah setiap indikator. Jadi jangan menilai seseorang langsung wah dia nakal gitu.
kalau menilai saya nakal anjing ya aja sih gitu. Tapi Nggak takutnya orang lain gitu kan. Takutnya orang Daripada lain. langsung dicap, wah si Bayu mah ini anak baik, anjing jauh dari baik. Bener. Gua mah nakal, gua senang. Jadi ketika gua nakal dan ada yang bilang nakal, anjing sukses nakal gua anjing. Karena gini, lebih baik mengakui diri kita nakal daripada pura-pura menjadi orang baik. Betul. Ya, suka ada orang-orang yang so baik, Sosok baik gitu. so baik menuju pemilu, kita peduli kepada rakyat, Oh, memberikan gitu. sembako, Wah. memberikan baju. Wabah corona datang. Padahal kayak udah kepilih ngebagiin masker enggak anjing. Terus nih, Bang, rokok ini. Assalamualaikum. Iya. Tadi agak terputus sih, memorinya habis. Jadi ini baru diganti. Kita lanjut lagi sama obrolan-obrolannya. Semoga tetap enjoy. Lanjut ya Bang ya. Lanjut. Jadi masih soal rokok nih. Kita lagi ngerokok, kita juga perokok. Nih gue tertarik. Jadi sempat ada pembahasan ya. Kepikiran sih, bukan pembahasan orang. Ini pikiran gue aja. Kan rokok ini bisa bikin ketagihan. Duh. Jadi kita jadi ngerasa apa sih ya? Ya ketagihan lah intinya kayak gitu. Terus ada juga yang bilang dari hal itu orang bisa ketagihan, terus ini disama-samakan dengan narkoba. Jadi ada yang bilang rokok ini adalah narkoba gitu. Jadi bisa sekelas dengan ya sejenis-jenis narkobanya lah gitu, kayak ganja atau sabu segala macam. Rokok ini itu termasuk dengan narkoba gitu. Menurut lo gimana nih Bang? Kalau berbicara kecanduan ya? Iya, kecanduan. Lu percaya nggak percaya gue di rumah jarang ngerokok? Lu percaya nggak percaya? Soalnya jadi kalau ada yang bilang, ada yang mengatakan bahwa rokok membuat kecanduan, bagi gue enggak sih. Gue kalau pengen rokok ya ngerokok, kalau enggak. Kalau misalkan ditantang, misalkan ada yang habis nonton ini nantang, bisa nggak sebulan gak ngerokok? Gue jabanin Ki, lu jadi saksinya, gue gak akan ngerokok. Nah, sebenarnya Bang Bayu ini sama persis Bang kayak gue. Gue juga orang yang sebenarnya ya udah gue mau ngerokok ya tinggal ngerokok. Bahkan ketika gue di rumah nih, ini rokok, gue bisa ngabisin ini rokok dalam sehari kalau ada teman. Kalau ada temen yang ngobrol, kita benar-benar emang dia juga ngerokok, ya udah gue bakalan habisin ini, bisa habis dalam sehari. Tapi kalau emang gue sendiri nggak ada yang ngerokok dan ya udah gabut, gue nggak ngerokok nggak, biasa aja gue gitu. Sama. Bahkan gue kan salah satu di rumah itu kecuali mama itu nggak ngerokok. Bapak dan dua kakak gue ngerokok. Terus selalu aja sih, kalau emang pingin rokok ngerokok, kalau enggak ya udah bodo amat gak ngerokok gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan si rokok bisa membuat kecanduan, mungkin enggak juga ya. Cuma gimana orangnya sih? Gimana orangnya sih itu mah. Ya balik lagi ke ini, karena tadi ada sedikit narkotika ya dia. Ada orang memakai obat-obatan untuk lebih percaya diri. Mungkin salah satu indikator kenapa dia menjadi kecanduan rokok adalah menumbuhkan rasa percaya diri mungkin. Tapi kalau saya mah ada rasa percaya diri tinggi ya, mencintai diri sendiri saya sangat tinggi, jadi ngerokok nggak ngerokok pun gak jadi masalah sih sebetulnya, kayak gitu aja. Bener-bener. Jadi kayak inilah, kayak apa namanya? Ya tadi yang kita bilang, maksudnya rokok tuh bisa bikin gue jadi pede gitu kan. Mungkin ada cara-cara orang lain yang menggunakan sabu-sabu, narkotika yang lainnya gitu kan. Ya, banyak kok artis-artis yang ketangkep karena narkotika kan, mereka apa namanya, kelelahan bisa jadi doping juga. doping itu benar. Mereka kan yang dimana harus iklan inilah, harus kayak apa, syuting ini syuting itu, benar-benar emang kurang istirahat, akhirnya mereka dopingnya menggunakan itu. Ada kok yang kayak gitu. Jadi ya sebenarnya rokok ini adalah itu mah tergantung baiknya kok ya, ketagihannya mungkin ketagihan ya kalau gue mah enggak sih. Tapi kalau berarti kalau menurut Bang Bayu, rokok ini tidak masuk ke narkotika? Oh tidak, sama tidak. Tidak ya, benar. Gue juga berpikiran seperti itu sih. Maksudnya ya jangankan kesana ya, dari harga aja beda. Dua hari di Jakarta udah ngerokok, udah suasana panas ngerokok, anjing malas juga. Malas juga bener. 2 hari nggak ngerokok,
masih hidup nggak Masih sampai Soalnya nggak ngerokok. slow enggak Nah, bagi gue gini ya, kadang gue juga sih, cuman suka mikir yang anjing menurut gue asem banget nih, gue butuh rokok nih, gue butuh rokok. Dalam pikiran gue, kalau gue ngomong kayak gitu sebenarnya biar asik aja, biar seru aja, biar anjing biar gimana mau gitu. ekspor Gitu maksudnya buat gaya-gayaan aja coy gitu. Yang lo suka lihat gue kayak gitu ya itu gaya-gayaannya sebenarnya biasa aja. Gue mau nggak ngerokok juga ya udah gitu kan, sesuai ininya aja. Gua SMA itu, gua SMP tuh udah mulai ngerokok. SMP ngerokok. SMA kelas 1 tuh teman baik semua anjing, gak ada yang ngerokok. Orang gak ngerokok gitu. Akhirnya orang waktu itu nonton band di Cihampelas, menunjukkan lah jati diri. Orang beli rokok dan teman-teman ada semua. Si anjing ikutan ngerokok lah. Tapi kalau di keluarga lo ngerokok slow aja apa gimana? Awal-awal apa? Gua dulu sembunyi-sembunyi karena itu seni dari ngerokoknya. Bener. Gua sembunyi-sembunyi. Terlebih nenek gua itu baik ke gua. Gua anjing kalau ngerokok kayak gimana ya? Akhirnya kakak pertama tunangan. Ada keluarga cewek kan mau tunangan, keluarga cowok nih kumpul semua. Akhirnya gua ngerokok. Jelas tidak akan dimarahin gitu. Kalau dimarahin ya malu lah kan. Iya bener. Iya gua beres makan gua ngerokok. Iya gua gak dimarahin, bebas dari situ. Itu strategi, itu seninya lah. Dan nenek gua gitu. Tirah nggak rokok semua aja. Ya mungkin nenek juga di situ agak sedikit menyesal ya. Bener-bener. Ya orang tua juga mungkin menyesal gitu. Tapi ya gimana lagi gitu. Enak sih. Emang enak. Gue punya cerita nih bang soal rokok. Jadi dulu gue pernah ngumpet-ngumpet gitu beli rokok. Jadi gue disuruh belanja sama nyokap. Suruh belanja ke supermarket, terus beli ini ya Kia. Iya. Soalnya nyokap gue waktu itu lagi keluar kota. Jadi gue di rumah sama mbak gue doang. Terus gue beli rokok lah ceritanya. Terus beli rokok, ternyata nyokap gue pulang cepet. Waduh anjing, nyokap gue pulang cepet nih kan, kata gue gitu. Terus udah tuh, beli apa aja tadi nak? Kayak gitu kan. Ini mah ini. Coba mana lihat struknya. Kasihlah struknya. Set. Kok ada rokok di sini? Gitu kan nyokap gue. Ah, rokok gimana? Enggak, kamu beli rokok? Enggak, ngapain lagi beli rokok gitu kan? Terus, serius kamu jujur? Wah kayaknya nih ke bawah nih sama apa namanya, ada nih orang tadi beli rokok juga soalnya dia gitu kan. Kayaknya ke bawah nih punya dia gitu kan. Serius nih katanya kan. Kalau emang bener kayak gitu mama pengen datengin aja ininya tokonya. Anjing. Jiper gua kan di situ kan. Wah anjing mampus nih gua. Gentar lah anjing, gua bingung kan. Aduh gimana dong nih? Beneran kamu gini? Akhirnya ya udah gua jujur di situ kan. Gua jujur di situ terus nyokap gua, "Mana sih rokoknya?" Gua diomelin tuh. Diinin aja kan, ini mah rokoknya. Kamu tuh ngerokok gini-gini, bapak kamu tuh paling benci banget, kamu kok tawan ngerokok kayak gini, mampus katanya gitu kan. Cuma di situ udah diomelin terus rokoknya dibuang lah ke muka gua. Buang sana rokoknya, kesel banget kayaknya nyokap gua udah emosi banget kan. Anjing di situ gua langsung mampus gua gitu. Tapi ya udahlah, situ gua kayak merasa aduh, ya udahlah gitu kan. Lama kemudian ya nggak jauh beda gitu karena temen ya sebenarnya, karena dia aja kayak ini asik nih gitu kan. Akhirnya gue ngerokok SMP tuh, gue juga SMP ngerokok aja tuh kan, ngerokok tapi ya rokok ala gitu kan, gitu doang gitu kan. Terus kata temen gue inilah apa namanya, diisep gitu, diisep batu anjing gue jadi goblok. Nah mulai banget sering banget gitu, mulai ini banget sama rokok SMA sih. SMA itu gue bener-bener edan-edanan gue ngerokok, apalagi pas maksudnya udah mulai liar-liaran gitu ya, kenal sama preman inilah preman itulah gitu kan. Ya sebenarnya karena berkat rokok ini gue jadi banyak temen nih, itu yang tadi gue bilang. Ya udah akhirnya SMA gue intens tuh, mulai sering ngerokok gitu, mulai ini ya asik sih. Gue dulu jadi kakak gue tuh suka nyimpan rokok di kamar. Suka bawa satu batang, simpen pin gitu. Ya ketahuan pelan-pelan. Ya tapi kalau bokap sih lebih ke ya udah nggak jadi masalah, nyokap aja sih. Cuman pada akhirnya waktu tunangan itu puncaknya beres makan langsung. Wah ini itu strategi terbaik. Gak akan mungkin dimarahin ketika tunangan ya itu acara resmi. Gak akan mungkin dimarahin, kalau dimarahin malu-malu keluarga. Kayaknya aja ngerokok. Dan dari situlah gue sekarang bebas gitu.
Ditambah udah kerja juga kan. Gue juga sampai sekarang kayaknya nyokap gue masih tahu gue ngerokok. Dulu gue pernah diancam sampai kalau kamu ketahuan ngerokok lagi sama mama juga ikutan ngerokok. Pikiran gue apa? Ya bagus lah, berarti ngerokok bareng sama Bisa gua. minta ya. Pikirannya kayak gitu. Bisa. Anjing jahat banget kata gue. Cuman makin lama gitu kayaknya ya nyokap gue juga tahu gitu gue ngerokok. Cuman cara nyokap gue ketika nyokap gue nemuin rokok gue gitu, itu diambil, dibuang diam-diam. Akhirnya gue tuh kayak nyari rokok gue mana. Pernah awalnya gue mikir kayaknya ketinggalan. Cuman pernah satu waktu, jadi gue lupa naruh di saku. Gue inget banget itu bener-bener di saku. Gue inget banget gue baru pulang terus gue naruh rokok di saku, gue lupa. Terus si celana ini dicuci sama nyokap gue. Wah anjing rokok, gue bilang kan. Pas ngeliat, nggak ada dong rokoknya. Rokoknya nggak ada. Jadi udah tuh kan rokoknya nggak ada. Pas gue jalan ke bawah terus gue ngeliat tong sampah. Rokok gua udah dibesek-besek. Oh, strategi Jawa gua udah kayak gini gitu. Emang sih gua belum pernah ngerokok depan muka nyokap gua langsung gitu karena nyokap gua emang rada-rada anti banget sama rokok. Jadi ya sebenarnya perokok cerdas. Sebenarnya gua berani-berani aja ngerokok karena babe tiri gua. Nah, kadang gua ngerokok sama babe tiri gua. Kita jalan misalkan kemana, nyokap gua lagi kemana, gua berdua aja ngerokok sama babe gua gitu kan. Sama om gue kadang ngerokok ya udah gitu. Tapi ketika ada nyokap gue, ya gue nggak enak lah bahasanya gitu kan. Ya, tetap aja nyokap gue ngeliat gue ngerokok, gue apa ya udah. Ketika gue lagi sama nyokap gue ya gue nggak ngerokok sama sekali kayak gitu sih. Ya jadi perokok hargai aja, saling menghargai aja sih gitu. Bahkan saudara gue di depan orang tuanya nyobain rokok. Akhirnya main bareng ke pantai, anjing gue ngerokok. Yes, tiba-tiba datang, kasih rokok 2 bungkus. Anjing, kayak gini. Gue ambil kan. Makasih gitu, nuhun deh. Dipanggilnya ada gitu, nuhun deh. Dia diem gitu, gue tawarin mau. Hehehe, dia ngambil juga. Nyogok anjing 2 bungkus. Kenapa baru anjing? Siap. Anjing. Ya kasusnya sama kayak, jadi saudara gue sampai sekarang orang tuanya nggak tahu dia ngerokok. Yang lebih baik itulah kayaknya. Bener. Akan ada satu saat ketahuan gitu dan akan memaklumi sih seperti ini. Ya, lu mau ngerokok bebas, lu ngerokok terserah lu gitu kan. Cuman jadilah perokok cerdas. Ya. Dapatkan ketika lu ngerokok di mana. Terakhir deh bang. Terakhir nih, obrolan terakhir kayaknya. Nggak tahu nanti panjangnya gimana. Gue lagi ada konflik nih kan soal ras. Soal ras. Mungkin ini terlalu berat, cuman ya obrolan kita aja lah, ngiseng-ngiseng aja. Kemarin juga teman gue sempat nanya, ras itu penting nggak sih? Kalau bagi gua ras itu penting. Itu adalah salah satu bentuk identitas. Dari mananya. Ditambah Indonesia itu beragam kan ya. Benar. Itu adalah salah satu bentuk identitas. Cuman yang menjadi tidak penting dan bahkan tidak boleh adalah membedakan satu rasnya masing-masing gitu. Membedakan rasnya masing-masing dan terlalu membanggakan rasnya dan akhirnya menjadi rasisme. Nah itu sebetulnya yang dilarang tuh. Benar. Bahkan kan kita balik lagi bahwa seluruh agama menyebarkan kebaikan. Benar. Jangan membenci satu sama lain. Benar. Tambah yang mungkin satu sama muslim itu rahmatan lil alamin, mencintai seluruh alam semesta beserta isinya. Kita wajib mencintai entah itu ras manapun ya. Cuman pada akhirnya banyak orang yang menjadi rasis karena dia mencintai golongannya sendiri. Nah itu yang nggak boleh. Rasisme emang perlu dijauhkan. Karena sadar tidak sadar rasisme itu sudah dicekoki dari dulu tanpa ada kekerasan. Dicekoki hingga pemikiran kita bahwa kulit putih adalah lebih baik. Nah itu sebetulnya yang dilarangnya itu, yang tidak bolehnya itu, bahkan yang tanpa kekerasan itu yang lebih bahaya. Nah, yang gue pikir gini bang, berarti kan sebenarnya kenapa kita bisa membedakan terus adanya rasisme tuh cekokan dari atas kan, cekokan dari orang-orang sebelumnya. Jadi kayak gini deh, contoh simpelnya di Indonesia, Persija. Misalkan lu Persib, gue Persija. Kita nggak punya masalah. Kita nggak pernah punya masalah, tapi kita tuh kayak ngerasa kayak anjing ini Persib nih, anjing lu budak Viking gitu kan, lu anak Viking gitu, oh lu mah dejek gini. Sebenarnya kan itu karena dorongan di atas kan?
Yang punya masalah itu yang di atas, yang sebelum kita, yang punya masalah kan mereka bukan kita. Tapi kenapa malah kita jadi ikut-ikutan gitu? Itu yang salah kan berarti. Itu yang salah. Maksudnya masih banyak orang juga ketika benci kepada seseorang gitu. Mereka menyebarkan opini kepada teman-temannya. Lalu untuk membangun opini agar membencinya juga, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Mungkin untuk membenci seseorang itu boleh-boleh saja. Benar. Tapi cukup diri kita aja. Diri kita aja, nggak Kita usah jangan orang lain. Lu tahu nggak dia kayak gini? Membangun opini agar Nah, dia menjadi benci. Nah, itu yang tidak boleh sebetulnya. Itu kayak kemarin obrolan gua soal tentang cinta aja. Kalau soal itu sebenarnya kan ya udah yang ngejalaninnya kan kita. Ya. Kita nggak perlu bawa-bawa orang. Kayak dalam hubungan aja misalkan pasangan laki-laki dan perempuan yang ngejalaninnya dua orang ini aja. Ya kita nggak perlu lah dengerin omongan-omongan orang yang anjing mereka hanya ngelihat sebatas itu aja. Betul. Gitu kan. Ya mungkin mereka mengalami itu. Cuman ya tidak di kita gitu bahasanya kan. Itu sih sebenarnya. Jadi ras itu penting sebagai identitas kita. Yang salah adalah rasisme. Kayak gini aja Ki, gue hidup di kampus tuh 4 tahun ya, 4 tahun. Karena kuliah 4 tahun di kampus. Rasisme itu di kampus masih ada Ki. Benar. Mau positif mau negatif ya. Kayak gini aja contohnya. Orang Cina itu jago dagang katanya. Itu udah membeda-bedakan tuh. Benar. Tidak terukur bagi gue tuh tidak terukur. Jago dagang sebelah mana yang tidak terukur, berarti udah melakukan rasisme juga. Ada yang mengatakan lagi bahwa orang India itu jago ngomong, tidak terukur juga kan. Mau negatif mau positif rasisme itu dilarang. Kalau emang ingin membuktikan hal seperti itu harus terukur, harus dengan datanya juga. Seperti itu. Jadi rasisme itu dimulai dari hal yang kecil, jangan pernah ada kayak pemikir kayak gini aja Ki. Meskipun tidak terucap, rasisme itu akan ada di otak kita. Misalkan dia kulit hitam, tapi tidak diucapkan, benar lebih baik tidak diucapkan, itu udah rasisme. Dari situlah potong skala rasisme itu dari otak kita. Ya maksudnya apa ya? Ya balik lagi bahwa yang lebih bahaya itu kita dicekoki tanpa ada kekerasan. Malah itu lebih bahaya, terus aja ada di otak kita. Itu yang harus kita buang sedikit-sedikit, meskipun tidak bisa langsung berhasil ya, tapi ya sedikit-sedikit mah ya. Terus kalau misalnya ras itu kan penting untuk identitas. Nah, identitas ini sebagai apa sih? Maksudnya kan ya udah sih kita hanya cuma menunjukkan aja atau ada hal yang lebih penting yang lainnya gitu ketika kita punya identitas? Kalau bagi gua sih rasa kepemilikan sih. Identitas itu kayak gua warga Indonesia kan identitas KTP-nya identitas kan. Benar. Ketika mungkin gua ke Amerika bahwa mungkin nanti gua ke luar negeri ya, entah ke Amerika atau ke mana gitu. Masih cita-cita gua itu ke Inggris. Amin. Gue bisa nonton live sepak bola West Ham, gue bisa ke Green Street, gue bisa minum bir sambil nyanyi I'm Forever Blowing Bubbles. Anjing asik banget. Itu ada identitas, jadi ketika ditanya dari mana nih? Dari Indonesia, suku apa? Sunda misalnya. Itu suatu kebanggaan, tapi kita jangan berlebihan mencintai. Meskipun kita ingin mencintai secara berlebihan, udah cukup aja, jangan sampai membeda-bedakan bahwa golongan gua lebih baik, bahwa Indonesia lebih baik daripada Inggris. Jangan sampai seperti itu akan membuat menjadi perpecahannya. Ya kalaupun lu ingin membanggakan, ya udah di golongan lu aja gitu. Kalau pendapat gua gini, identitas itu penting. Contoh misalkan gini, soal negara aja. Kalau kita tidak punya identitas, kita nggak tahu kita dari mana gitu, kita tidak mengakui diri kita ada di mana. Penjahat ya, misalkan gue jahat, terus gue ke luar negeri, gue melakukan kejahatan tanpa ada identitas, polisi bingung, ini anak siapa nih? Ini anak siapa? Ya. Tapi kalau misalkan gue punya identitas, oh dari Indo, oh dari ini, oh kita bisa jadi tahu. Kalau mengibaratkannya misalkan Rubik, atau Rubik bang, Rubik, gue bisa main Rubik. Jadi gue bisa menyelesaikan si warna-warna itu. Jadi mengibaratkan ini gue dari teman gue. Nah, yang gue pikirin identitas itu penting. Contoh misalnya gini, kita ya di dalam Rubik itu beda-beda warna. Tapi tetap mau diacak si warna biru jadi pindah ke bawah, jadi pindah ke samping, diacak benar-benar diacak, tetap bakalan jadi kotak. Bener nggak? Cuman ketika tidak ada identitas,
tidak ada sebuah ras, ya kita nggak bisa bedakan, kita tidak bisa menyelesaikan ini. Benar nggak sih Bang? Misalnya semua warnanya putih, ya udah gue mau acak-acak gimana pun juga ya tetap aja jadinya putih. Tapi ketika ada identitas, gue jadi paham, oh si biru harus di sini, si biru dari kayak gitu sih. Itu bisa menjadi perumpamaan yang baik juga, cuman balik lagi kita jangan pernah membanggakan suatu itu secara berlebihan. Nanti jatuhnya kasis anjing. Karena emang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Benar. Mungkin bagi gua sendiri kayak gini Ki. Ketika gua dilahirkan dari Sunda ya, ketika gua melakukan hal yang tidak baik, mungkin pahit-pahitnya seluruh, misalkan gua melakukan pembunuhan, oh ini dari mana? Dari Sunda, dari Bandung nih, Sunda nih. Mungkin yang kecapnya bukan gua aja, banyak juga. Tapi banyak orang. Nah mungkin jadi si ras juga bisa jadi buat kita apa ya? Nyaranin tuh pembatas. Wah gua jangan sampai malu-malu ini. Benar-benar. Nah kayak gitu aja sih mungkin ya. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ras itu penting. Teman-teman teman gue kemarin nanya tentang ini, itu jawabannya sih. Tapi emang benar, ras itu penting sebagai identitas lo. Benar-benar itu. Tapi jangan sampai membeda-bedakan. Nah itu yang salah. Benar, itu yang membuat perpecahan. Ketika lo ada masalah dengan ras yang berbeda, mungkin ya lo nggak usah bawa-bawa orang-orang lain. Yang jadi masalah itu kan ya si orang ini gitu. Belum tentu orang-orang yang lainnya sama kayak dia ini. Jangan pernah membawa masalah tentang ras. Gue yakin sih nggak akan pernah ada tiba-tiba orang satu masalah gara-gara ras mungkin ya. Gue sih kayaknya nggak juga sih. Cuman ada beberapa orang yang masalahnya mah lain, cuma rasnya dibawa-bawa. Mungkin ada yang seperti itu. Benar. Jadi itu intinya ras itu penting, yang salah itu adalah ras itu benar gitu. Yang salah itu adalah rasismenya ya. Iya, rasisme. Ya, rasisme yang beda-beda kan secara berlebihan lah intinya. Itu sih pertanyaan terakhir, obrolan kita terakhir cukup karena sudah panjang banget, tidak seperti mana biasanya. Kayaknya sejam, nggak tahu deh, lihat nanti. Makasih banyak Bang Bayu udah mau ngisi konten. Nanti bakalan kita ngobrol lagi lebih jauhnya, mungkin nanti lebih spesifik ya. Kita bakalan cari satu tema yang benar-benar kita bisa angkat dan mampu kita angkat. Sebenarnya tadi tuh gua sempat bingung sebelum ada tayangan ini tuh, sempat bingung kan, kita bingung mau ngobrolin apa ya, karena kita takut, sebenarnya takut salah gini-gini segala macam, karena bukan di porsi kita lah gitu. Kita banyak hal sensitif. Karena banyak orang yang punten ya sebelumnya menelan mentah. Benar. Menelan mentah semua itu tidak akan bertahan lama. Jadi yang baiknya silakan diambil maupun tidak juga nggak jadi masalah. Iya, nggak jadi masalah. Disaring aja lah gitu. Jadi semua obrolan gue yang tadi apapun itu tentang sampai mabuk yang cerdas, rokok yang cerdas, ya kalian ambil positifnya aja lah. Ambil positifnya aja. Kita tidak mau ngajak keburukan, enggak. Karena ya kita sebenarnya yang ngelakuin itu juga gitu kan. Sesuai dengan pengalaman kita. Next bakal ada video-video selanjutnya. Tetap stay terus, tetap stay di rumah, bantu pemerintah. Tetap stay di rumah, tetap putuslah silaturahmi sama COVID-nya, gitu kan. Sekali lagi pun emang butuh untuk keluar, ya sebatasnya. Jangankan ketika ada COVID ya, ketika lu di luar pun kayaknya social distancing pun bagi gue penting. Kita jaga kesehatan, pakai hand sanitizer. Makanya hand sanitizer itu diciptakan yang benar-benar untuk jaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Tanpa ada COVID pun lu tetap harus seperti itu. Pakai masker pun lu lagi sakit memang harus. Betul. Gitu. Karena virus itu bukan hanya COVID aja coy, ada banyak yang lainnya. Virus yang berbahaya itu banyak. Jangan lupakanlah mentang-mentang COVID, ada yang sakit dikit terus lu langsung wah ini COVID nih, corona gini-gini. Enggak. Bisa jadi ada virus HIV, ada virus flu, ada virus Ebola dan segala macamnya ya. Kita nggak ada yang tahu karena virus itu tidak bisa terlihat dengan telanjang. Mungkin lebih baik kita dalam penanganan. Nah, gitu. Intinya tetap stay safe, jaga diri baik-baik, sendiri lah ya. Ini masih anjing. Baik gitu, tetap olahraga terus. Yang mau sepedahan, mangga sepedahan silahkan. Tapi jangan pakai masker. Kenapa? Maksudnya kayak gini, ketika kita beraktivitas berolahraga, kan kita menghirup oksigen, karbon dioksida. Ketika di masker, kan kita mengeluarkan karbon dioksida. Nanti kehirup lagi. Anjing mati karena di masker. Mati karena di masker. Intinya
Ya jangan berlebihan pagi-pagi gitu kan, Masuk pengen ngirup Nah, udara anjing. segar, ya, malah ketutupan. Aduh, Aneh. gitu sih. Dia tetap stay safe terus, tetap jaga keluarganya masing-masing. Ada kata-kata terakhir sebelum itu tuh? Ada. Apa tuh? Saya akan mengingat orang-orang yang meremehkan wabah corona, terutama orang-orang yang pemangku kebijakan ya, menteri-menteri atau apapun itu. Karena gue yakin Ki, setelah Indonesia melewati wabah ini, entah berapa tahun kemudian, mereka akan meminta dukungan rakyat. Gue yakin Ki. Entah dipilih menjadi apa ya, entah menjadi presiden atau DPR atau apapun itu, gue yakin gue akan mengingat nama-nama mereka, orang-orang yang telah meremehkan wabah ini. Karena Indonesia setelah melewati wabah ini, mereka akan meminta dukungan rakyat, entah didukung menjadi apa. Dan apapun kalian ingin berkarya aja gitu ya, jangan memikirkan hal teknis. Sikat dulu aja sih masalah orang suka atau enggak mah. Belakangan. Karena kata lagu efek rumah kaca, pasar mah bisa diciptain. Benar. Cuman balik lagi, lu mau buat karyanya yang ada nilai atau enggak. Nah, Lu mau buat kontennya yang ada ilmunya atau yang kayak ngeprank aja, konten-konten gitu maksudnya. nggak apa-apa emang. Ngeprank kan kayak Kan banyak tuh ngeprank anjing sampah tuh. Gitu. nah, kayak gitu maksudnya itu ya lebih baik kita sharing aja. Nah, gitu lebih baik Kayak gitu. gitu. Dan mungkin hal-hal rasisme bisa mulai di-cut, mulai dimulai dari diri sendiri. Ya sampai ada rasisme lagi. Mungkin itu sih. Buat teman-teman yang punya teman-teman Yuki yang punya followers banyak, yang punya platform besar gitu di Instagram, followers banyak, mungkin temen Yuki udah ada yang jadi seorang YouTuber atau menjadi di Twitternya juga mungkin. Pokoknya kalian yang punya platform besar, followers besar, tolonglah beri tempat, beri panggung untuk orang-orang yang suaranya terbungkam. Seperti ya orang-orang mungkin yang di minoritas yang ingin bersuara cuma suaranya dibungkam. Buat teman-teman yang di Papua yang susah bersuara, mungkin kalian tidak perlu membicarakan itu karena bukan pada kapasitasnya, tapi tolonglah dari anak asli Papuanya berbicara, karena kalian yang mempunyai platform besar, kalian punya followers besar, berilah di mereka panggung. Mungkin itu cara konkretnya bagi saya, daripada kita berbicara karena kita bukan mereka, kita tidak bisa merasakan seperti apa. Benar. Jadi gunakan segala khususnya media dengan sebaik mungkin. Kalau kalian selebgram kah atau kalian YouTuber, kasih luang buat orang-orang yang suaranya dibungkam. Kayak gitu. Itu kata-kata terakhir kan cukup. Oh ya, satu lagi Apa tuh? Jangan pernah bergantung kepada siapapun, karena bergantung adalah penjajahan. Anjing, mandiri aja bro. Mandiri aja. Oke, cukup sampai di Pokoknya sini. hidup udunan. Pokoknya cukup di sini aja. See you in the next video and tetap stay di rumah. Chill out.